Kami dari kelompok 4 akan melakukan observasi ke makam kesultanan yang ada di Banten. Kesultanan Banten merupakan salah satu pusat peradaban dan penyebaran Islam terbesar di Pulau Jawa, yang sejarahnya tidak lepas dari peran para penguasanya. Awal mulanya, penyebaran Islam di Banten dikirakan oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Di bawah kepemimpinannya, mayoritas penduduk Banten yang semula beragama Hindu beralih memeluk Islam. Atas izin ayahandanya dan restu dari Sultan Trenggana atau Kesultanan Demak, beliau mendirikan Keraton Surosowan sebagai pusat dakwah. Sultan Maulana Hasanuddin kemudian dinobatkan sebagai Sultan Banten pertama pada tahun 1552 sampai 1570, yang lalu diteruskan oleh putranya Sultan Maulana Yusuf. Sebagai tokoh utama dalam silsilah dakwah, beliau sempat mengirimkan ekspedisi pasukan ke Palembang sebelum akhirnya wafat dan dimakamkan di komplek pemakaman Kesultanan Banten. Di dalam komplek utama Masjid Agung Banten, terdapat 7 makam yang berjajar dari barat ke timur. Urutannya dimulai dari makam Sultan Ageng Tirtayasa yang pertama, Sultan Maulana Muhammad yang kedua, dan Ratu Ayu Kirana selaku permaisuri Sultan Hasanuddin sekaligus putri Raja Demak yang ketiga. Makam keempat merupakan makam utama peziarahan, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin sendiri, yang lahir di Cirebon pada 1479 dari pernikahan Sunan Gunung Jati dan Nyai Kawunganten. Selanjutnya adalah makam Sultan Abu Al-Mafahir yang kelima, makam permaisurinya yang keenam, dan area makam Sultan Abu Al-Nash Abdul Kahar atau Sultan Haji yang ketujuh. Sultan Banten lainnya dimakamkan di luar komplek utama ini. Makam Sultan kedua, yaitu Sultan Maulana Yusuf, berada di Kasunyatan, sedangkan Sultan keempat dan kelima berada di kawasan Kenari. Sementara itu, makam para sultan urutan ke-9 hingga ke-19 berlokasi di sebelah selatan Masjid Agung Banten. Adapun makam sultan terakhir berada di paling jauh di Surabaya, yaitu Sultan Maulana Muhammad Syafiuddin. Beliau dimakamkan di makam Sentono Agung Boto Putih atau makam Boto Putih yang terletak di Surabaya. Beliau dimakamkan di sana karena dari sekian banyak penguasa saat itu, hanya beliau yang konsisten melakukan perlawanan keras terhadap kolonial Belanda hingga akhirnya diasingkan ke Surabaya sampai akhir hayatnya. Untuk makam yang berjajar di pelataran komplek pemakaman utama adalah makam para syuhada yang sudah tercampur dengan pemakaman umum. Namun tidak sembarangan orang dapat dimakamkan di area ini, melainkan hanya para duriatnya saja. Sekian laporan dari kita, sampai jumpa lagi. Bye.